wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di IRC Education. Kali ini bersama saya selaku moderator Siti Hanifah Almanatus Soleha dan pemateri kita yang luar biasa, Masya Allah, Ibu Sukawati MPD. Terima kasih. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Puasanya lancar ya Bu ya? Ini sudah memasuki seminggu ya Bu ya? Ya, hari puji ya. Ya, hari dipuji. Ya Allah, semoga puasanya lancar. Amin. Langsung saja materi kita pada hari ini yaitu mendidik anak-anak tentang makna bulan Ramadan. Pada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Siti ya atas waktu yang diberikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, hari ini kita akan saya akan membahas tentang mendidik anak tentang bulan Ramadan. Ramadan itu adalah momen di mana kita dapat mendidik ataupun mengajarkan anak tentang Islam. Karena di sini pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana banyak kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan. Jadi untuk mendidik anak kita bisa mulai dengan mengenalkan apa sih Ramadan itu. Kemudian bagaimana sih pentingnya puasa. Jadi kita bisa mengenalkan anak tentang apa sih makna Ramadan, bisa menggunakan media-media cerita-cerita ya yang berkaitan dengan menahan amarah, dengan kejujuran, itu bisa kita sampaikan kepada anak. Ya, kemudian puasa. Kita bisa mengajarkan anak puasa itu dengan mengajak anak sahur, kemudian mengajak anak berbuka, kemudian kita sampaikan kepada anak kapan sih mulai berpuasa itu, yaitu mulai terbitnya fajar ataupun ketika sudah mulai imsak sampai dengan azan maghrib. Jadi kita bisa mengajarkan anak, mengenalkan anak tentang Ramadan itu dari situ. Setelah itu kita ajak anak untuk melaksanakan ibadah tarawih, kemudian bahkan bisa dengan tadarus ya, diajak untuk tadarus malam ya. Jadi kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu sangat banyak. Bahkan di siang hari kita ataupun ketika menjelang berbuka puasa kita bisa mengajak anak untuk berbagi takjil ya, bersedekah pada saat itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang bisa kita ajarkan kepada anak. Dan Ramadan ini sangat-sangatlah luar biasa ya untuk mendidik karakter anak ataupun sikap anak tentang sikap religiusnya ya. Jadi kita ajarkan kepada anak bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya. Beri paham anak bahwasanya puasa itu adalah selain menahan lapar dan haus sejak terbit fajar ataupun sejak imsak sampai dengan azan maghrib, itu bisa kita ajarkan kepada anak bahwasanya ketika puasa kita juga harus menahan amarah, tidak boleh berbohong ya, kemudian tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada anak, mulai dari ketika anak bangun tidur ya, kita sudah mulai mengajarkan hal-hal ibadah lah ya, banyak-banyak tadarus. Setelah sholat subuh kita ajak anak untuk mengaji, walaupun anak ini belum bisa mengaji ya, paling tidak dia mengikuti kegiatan kita melakukan ibadah tersebut. Bisa juga kita mengajak anak untuk memberikan contoh kepada anak. Jadi ketika kita hendak mengenalkan Ramadan kepada anak, orang yang paling berpengaruh, lingkungan yang paling berpengaruh untuk anak itu adalah lingkungan keluarga ya, dimana keluarga itu yang harus memberikan contoh. Kalau diibaratkan di lingkungan rumahnya atau keluarganya tidak ada yang berpuasa, tidak ada yang sholat, kira-kira akan tercapai nggak tadi itu anak akan memahami apa makna Ramadan puasa? Tentu tidak Mbak ya. Jadi dimulai dari lingkungan keluarga yang harus memberikan contoh ya, contoh bahwasanya puasa ini harus seperti ini, harus melaksanakan ibadah ini ya. Kalau di bulan-bulan lainnya tidak ada tarawih, kemudian tadarus hanya di rumah ya, ataupun tidak ada sahur, maka ketika bulan Ramadan ini kita bisa mengajarkan anak ya, melatih anak untuk memahami bagaimana sih
Ramadan itu sendiri. Jadi banyak kegiatan ibadah. Mungkin kita sampaikan kepada anak bahwasanya ibadah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda ya. Di bulan Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan, maka ajak anak untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan positif ya yang bisa kita lakukan untuk mengajak anak tadi ya. Jadi selain menjelaskan apa itu makna Ramadan, kedua kita harus memberikan contoh ya. Jadi jangan sampai kita mengajarkan anak tapi tidak diterapkan sendiri oleh orang tuanya. Paling utama adalah lingkungan keluarga, terutama orang tua. Bahkan kalau ada orang tua yang berhalangan uzur untuk tidak bisa berpuasa, ketika orang tua itu mungkin makan atau minum, kalau sedang mendidik ataupun melatih anaknya untuk berpuasa, jangan sampai makan atau minum di depan anaknya. Itu karena itu akan melatih. Ketika itu dilakukan oleh orang tuanya, maka anak akan bertanya, kok ibu makan, kok ibu minum ya, seperti itu. Maka lingkungan keluarga inilah yang harus mendukung. Kalau di luar ataupun dia melihat teman-teman lainnya kok makan minum, maka orang tua bisa memberikan pengertian ya. Jadi bulan Ramadan ini sangat-sangatlah waktu ataupun momen yang sangat berharga untuk melatih mengajarkan anak tentang Islam ya. Ya banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi ajak anak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Bagaimana kalau anak lari-lari di dalam masjid ataupun itu biarkan, memang anak itu fitrahnya adalah bermain ya. Jadi nanti ada waktunya ya. Kalau puasa kan memang untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu ataupun belum balik itu belum wajib ya. Tapi kita lihat sekarang, maka anak 10 tahun ya kalau bisa sudah full bisa puasa, sudah bisa menjalankan. Jadi sama seperti perintah sholat, Nabi pernah menyampaikan bahwasanya usia anak untuk melaksanakan sholat adalah 7 tahun. Maka sudah mulai diajarkan sejak usia 7 tahun ya, walaupun belum full ya. Kemudian usia 10 tahun kalau bisa anak itu sudah full melaksanakan puasa. Karena anak-anak sekarang kan balik itu di usia SD kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu rata-rata sudah balik, dan itu usia 10, 11, dan 12 Mbak ya. Jadi sedini mungkin orang tua harus mengajarkan tentang puasa, kemudian keutamaan di bulan Ramadan lainnya. Jadi sebagai orang tua, sampai juga kan nanti bakal jadi orang tua ya. Jadi peran yang paling berperan ya, paling berperan itu adalah orang tua, keluarga. Jadi selain di lingkungan sekitar, maka yang paling utama adalah keluarga. Jadi begitu Mbak ya. Jadi untuk mengajarkan makna Ramadan itu yang pertama adalah keluarga. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suka yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini tentang mendidik anak, tentang makna bulan Ramadan. Di sini ada pertanyaan Bu. Di sini kan anak-anak ini kan lagi saat-saat belajar puasa ini suka bertanya nih Bu, kenapa sih kita harus berlapar-lapar menahan puasa dan haus saat puasa, menahan haus, lapar gitu ya. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya Mbak Setia. Jadi banyak ya biasanya pertanyaan anak-anak itu ya, kenapa sih kok menahan lapar, menahan haus? Sebenarnya tidak hanya menahan lapar dan haus. Jadi beri pengertian anak bahwasanya puasa itu saum ya, menahan, artinya menahan. Jadi beri pengertian kepada anak, edukasi kepada anak bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari ataupun sampai maghrib. Jadi saum adalah menahan, artinya menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, kemudian menahan hal-hal yang negatif lainnya. Jadi kalau kenapa sih kok menahan, ya begitulah puasa, semuanya ditahan, artinya menahan hal-hal nafsu ya. Jadi
bisa kita beri pemahaman terhadap anak bahwasanya puasa itu tidak hanya makan, tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan haus, tetapi juga menahan yang lainnya, hal-hal yang menahan nafsu lainnya, ya. Jadi biasa kalau memang anak-anak banyak bertanya, bahkan kenapa sih kok harus nunggu maghrib gitu kan, bukannya kenapa nggak zuhur aja, itu bisa juga anak-anak bertanya seperti itu. Nanti ya disesuaikan aja dengan pertanyaan anak tadi, kita jawab dengan ilmu tentunya ya, jangan asal ya memang begitu peraturannya, memang begitu. Nah itu terkadang nggak sampai ditangkap oleh logika anak gitu ya. Dan juga kan ada anak-anak bertanya, Bu, kenapa sih bulan Ramadan kan setan-setan itu pada diikat, Bu, tapi kenapa aku masih sering kesel, jengkel, suka marah gitu. Setan-setan dibelenggu dikatakan ya dalam bahwasanya pada bulan Ramadan semua setan itu dibelenggu, dalam arti kenapa sih kok katanya setan dibelenggu tetapi saya kok masih Kesel, marah. Itulah ya, terkadang marah ataupun hal-hal negatif lainnya itu tidak hanya bisikan dari setan, dari jin, bisa timbul dari diri sendiri. Jadi sekarang itu kebanyakan ketika seseorang melakukan kesalahan yang disalahkan setan, yang disalahkan jin, ya. Padahal pada dasarnya memang sifat manusia itu sendiri, ya, yang tidak mau membatasi dirinya terhadap hal-hal negatif tersebut. Jadi kalau dia marah, kalau dia melakukan hal-hal negatif, itu tidak sepenuhnya setan yang mendukungnya, tidak sepenuhnya setan yang membisikkannya, tetapi memang dari diri dia sendiri. Maka seseorang itu harus bisa menahan dirinya. Maka di bulan puasa itu dia bergelut dengan dirinya sendiri, dengan nafsunya tadi. Ibu sampaikan bahwasanya bisa menahan nafsu. Jadi kalau dia melakukan hal-hal negatif, jangan sampai menyalahkan jin, salahkan diri sendiri ya. Jin kan dibelenggu, kok saya masih itu. Jadi setan, jin memang dibelenggu, tetapi nafsu kita ya itu tidak terbelenggu. Maka kita harus menahannya, kemudian mengontrolnya supaya tadi tidak terjadi hal-hal negatif terhadap diri kita. Nah gitu Mbak ya. Masya Allah, materi kita pada hari ini luar biasa yang udah Ibu sampaikan. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama pada orang tua untuk dalam mendidik anaknya tentang apa itu makna bulan Ramadan. Semoga bisa diterapkan dengan baik. Bila ada salah kata-kata, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.